Halo semuanya. Wah. Oke, kita general reading. Ini pembacaan tarot energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Bisa vice versa. Eh, Mungkin terbolak-balik ya. Ini timeless, bisa berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. So, jadi kali ini temanya berjudul isi hati seseorang yang merindukan kamu. Cie. Oke, kita clarify. Kayak gimana isi hati seseorang yang rindu sama kamu, yang kangen sama kamu. Gitu. Oke, isi hatinya. Aku shuffle dulu ya. Ini ada card Six of Wands. C. Ada Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Libra. Cancer ya. Cancer, Sagittarius lagi nih. Ada Cancer lagi. Cancer. Nah, ada Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius. Oke, ini Four of Wands, Virgo ya, Capricorn. Ini strong Aries, Scorpio, Cancer, Pisces, Gemini, Leo, yang strong juga Taurus ya. Oh, itu sih. Oke. Ada Leo lagi. Jadi isi hati seseorang ini merindukan kamu ya. Dia kangen nih sama kamu, orang ini. Ini beberapa dari mereka atau dia ya. Dia itu mengakui kalau kamu beda dari yang lain. Jadi kayak isi hatinya itu pengen bilang, kamu tuh beda loh daripada yang lain. Sebenarnya kamu unik, kamu menarik, ya kamu spesial gitu. Cuma akunya aja yang nggak tahu diri. Ada yang rasa gitu. Kayak ngerasa aja sih ya, gue orangnya emang nggak tahu diri gitu. Gue orangnya ya gengsi lah bilang kayak gitu, malu lah, ya egonya gede gitu kak. Jadi nggak mudah lah gue bilang lu tuh spesial, kamu istimewa, kamu luar biasa ya. Aku nggak mau lah bilang gitu. Ntar kamu GR gitu. Ntar kamu besar kepala. Dia rasa gitu. Terus dia kayak apa ya? Merindukan dekapanmu. Dia rasa kayak ada kehangatan dengan kamu, hangat banget. Kalaupun misalnya nggak ketemu, ya kalaupun ya dari chatting doang, dari kirim pesan, dari komunikasi atau dari sosmed yang pernah kalian berinteraksi gitu, ya dia rasa itu aja udah hangat gitu. Kayak ya dia suka tutur kata kamu, dia suka tingkah laku kamu, mungkin kamu perhatian, mungkin kamu keibuan, mungkin kamu sabar, mungkin kamu berkarisma gitu, kebapaan ya beberapa gitu. Jadi ya dia kangen sama kamu gitu, rindu banget. Tapi ini kan di sini ada tertutup siklus ya, siklus kayak ya duar gitu aja, lost contact, atau ya semesta memisahkan kita,
atau ya aku yang bikin konflik, aku yang cari gara-gara, atau ya aku rasa kamu drama banget. Ada beberapa momen kamu tuh drama, jadi ya ya udah lost gitu aja, nggak komunikasi beberapa ya. Hmm. Terus ini kalian yang udah pernah intens ya, apalagi yang udah pakai hasrat, pakai gairah. Dia ini pengen bilang ya, isi hatinya dia butuh kehangatan lagi dari kamu. Entah dia pengen peluk kamu, atau pengen dipeluk, atau ya pengen diperhatiin lagi, pengen dibelai sama kamu. Nah, ada yang gitu. Ya, beberapa dari mereka ini kuat gitu nafsunya ke kamu. Nah, ini ada wants ya. Itu bicara passion, hasrat, gairah, nafsu. Jadi gede banget nafsunya sekarang. Kayak ya passion, rasanya menggebu-gebu ke kamu. Mungkin ini ada yang kangennya karena tidak bicara berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Jadi kayak ya rindulah kak, masa tidak gitu ya. Nah seperti itu. Terus di sini dia isi hatinya juga tentang, aku udah pernah jalanin sama yang lain ya, aku udah coba sih fokus ke yang lain, tapi kok aku nggak ada hasrat, nggak ada gairah gitu. Kayak pengen sih dia bilang gitu ke kamu, susah ya kayak mencoba mencintai yang lain, fokus ke yang lain itu sulit sebenarnya, tapi aku nggak cerita ke kamu. Ya aku malu lah gitu kan. Kan aku yang membatasi diri, entah ya aku yang menutup diri gitu. Jadi kalau aku cerita aku nggak bahagia kan gengsi lah gitu kan. Itu sih. Ini beberapa dari mereka memang udah sama yang lain, dia fokusnya ke yang lain, atau dia memihak sama yang lain. Jadi ya kayak menjilat ludah sendiri kan. Jadi kayak menarik ucapan lah kalau dia ngomong dia nggak bahagia gitu. Padahal kan dia orangnya ini ya besar banget egonya, gengsinya, pride-nya. Dia nggak mau malu-maluin dirinya sendiri dengan bilang aku nggak bahagia dengan ini dengan itu. Ya enggak lah gitu. Terus ini beberapa memang twin flame kamu ya. Ini mungkin twin flame-mu, kembaran jiwamu, mirrornya kamu, sampai error gitu ya, kamu dan dia, gitu. Ya ada orang jauh ya kak, atau ya udah berjarak dengan dia, jaga jarak, karena ada yang lain, apalagi yang udah punya keluarga gitu. And then, ya dia pengen bilang kayak, aku sebenarnya klik hanya sama kamu, aku cocoknya sama kamu, kayak seia sekata aja kalau sama kamu. Kalau yang sama yang lain, kalau sama yang lain itu ya banyakkan cekcok akunya, nggak ada hasrat, nggak ada gairah gitu. Terus ya dia pengen bilang kalau dia cinta sama kamu, atau dia masih cinta, masih ada hatinya ke kamu gitu. Kemudian ya pengen sih dia bilang, kalaupun misalnya aku ke yang lain, itu mungkin nafsuku aja gitu. Jadi ada orang yang mungkin dia bisa aja fokus ke yang lain, berpaling ke yang lain, tapi itu mungkin kayak ya nafsunya aja gitu, tapi cinta nggak ada gitu ya. Bisa aja kan dia ngelakuin sama yang lain. Ya dia pengen bilang juga gitu, gue udah coba sama yang lain, gue ngelakuin sama yang lain, tapi ya itu nafsu aja gitu, keinginan duniawi aja. Kalau cinta sih sama yang lain enggak, lebih cinta ke kamu gitu. Siapa nih orangnya ya? uh, Oke lah, lanjut ya say. Kita lihat lagi isi hati seseorang yang merindukan kamu. Nah,
Dia pengen banget bilang, gak ada loh yang sabar menghadapi aku sesabar kamu. Cie. Ya kalau kamu merasa enggak lah, aku nggak sabar-sabar amat, ya tapi dia ngerasa aja kamu yang bisa menaklukkan dia. Dia ngerasa aja kayak kamu yang bisa memahami. Jadi dia pengen bilang, aku ke yang lain ya, yang lain itu nggak sabar ngadepin aku, apalagi dia orangnya emosional. Mungkin dia keras atau dia emosi nggak stabil, orangnya sensi, mudah emosi gitu ya. Jadi kan orang yang kayak gini tuh ya kangen banget kak sama kamu ya. Dia pengen jujur soal itu. Gak ada loh yang sabar kayak kamu. Aku tuh sama yang lain cekcok aja, ribut aja. Bahkan ini ada yang mungkin dia memihak sama seseorang. Ternyata seseorang itu ngajak ribut terus sama dia. Bahkan keluarga sendiri juga ada gitu ya. Mungkin dia ada konflik ke keluarga. Tapi dia gak cerita lah sama kamu. Ya cek aja di tarot gini kan. Ya mungkin dia ada konflik juga sama temennya kah, kerjaannya atau keuangannya. Ini beberapa ya, mungkin tidak semua. Beberapa ada tentang magic ya, ilmu hitam gitu. Mungkin ada kayak gini, sebagian. Aku kok kangen terus sama kamu, kok rindu terus sama kamu, gitu. Aku rasa ya semuanya udah selesai aja lah. Walaupun aku nggak ngeberesin baik-baik, tapi aku rasa ya it's done gitu. Udahlah selesai lah gitu. Tapi kok aku keingat terus gitu. Aku teringat terus sama kamu dan rindu terus. Apa kamu guna-gunain aku? Ada yang merasa gitu. Tapi ada juga yang memang dia obsesi sama kamu, jadi ya pakai naungan magic gitu. Ada beberapa. Atau dia memantau kamu. Memantaunya dari orang yang punya kelebihan supranatural, atau ada yang punya relasi dengan seseorang berindra keenam gitu. Ya dia tanyalah tentang kamu. Itu sih. Jadi kalau dia misalnya datang ke orang yang seperti itu, punya kelebihan, ya orang kelebihan itu kan bakalan ngomong apa adanya. Ya memang elu yang kangen sama Rosalinda gitu. Emang elu yang kangen sama Fernando. Jadi jangan bilang diguna-guna lah apalah ya. Emang lu cinta ya, itulah jadinya kangen gitu. Ya malu sendirilah dianya. Ternyata kamu nggak ngapa-ngapain dia kan. Ya gitu sih. Dia tahu kalau memang dia mencintai dan merindukan kamu. Jadi ya, kalau udah berbagai cara dia lakukan seperti itu, ini ada beberapa yang jadi bermanifestasi ya. Mungkin dia sering ngomong di hatinya, dia sering ngomong di batinnya, kayak nyampein pesan ke kamu. Ini bisa vice versa. Mungkin kamu gitu juga. Jadi kalian ngomong dalam batin ke batin gitu ya. Misal kayak dia, bisa aja dia kan ngebayangin wajah kamu, dia mandang foto kamu atau dia lihat sosmedmu. Lu chat gue lah, lu cari gue lah gitu. Atau ya aku kangen sama kamu dan sebagainya kayak gitu. Kan nyampe ke kamunya. Jadi kamu menerima energi itu, kamu welcome karena kamu sayang sama dia gitu. Jadi kamu menerima energi itu, bisa kamu kayak kepikiran sama dia, terus ya entah kamu bermimpi tentang dia beberapa gitu. Terus kamu kayak gitu juga. Ini kalau koneksinya mirror, nyampein pesan lewat batin. Misalnya ya beberapa kalian aja ya, kayak ya kamu tuh di sana kenapa gitu, kok aku teringat terus sama kamu, apa yang terjadi sama kamu, kamu di sana gimana, siapa yang perhatiin kamu, siapa yang ngurus kamu ya, kayak gitu kan. Beberapa kalian yang ngomong lah di batin, jadi kamu dapat petunjuk lah, dikasih kayak
Bisa pencerahan gini dari tarot, atau kamu dapat mimpi, atau memang semesta ngasih tahu ke kamu. Jadi kamu dengar intuisimu, kamu ngerasa ya dia kayak gini di sana, hidupnya di sana ya lumayan lah sulit, rumit tanpa kamu kayak gitu. Itu sih. Jadi kalau tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan kan cuma bisa itu. Ya, komunikasi batin ya. Kita kontak batin aja. Tapi kalau sefrekuensi memang kayak gitu. Kalau kita satu frekuensi ya bisa kita ngebatin satu sama lain. Apalagi kalau kamu udah lebih spiritual, udah mengasah intuisi. Jadi ya kamu bisa menerima energi orang yang memikirkan kamu. Inilah orangnya ya. Terus dia isi hatinya juga banyak permohonan maaf ya. Kayak ya banyaklah permohonan maafnya ke kamu. Pengen banget kamu ya jangan ingat-ingat lagi kesalahanku gitu. Aku pengen banget kamu mengampuni atau memaafkan aku. Terus dia juga isi hatinya tentang keinginan terdalamku. Isi hatiku ya pengennya sama kamu. Bisa gak ya aku sama kamu? Apa mungkin kamu mau lagi sama aku? Beberapa kalian kan ngerasa ya aku mau-mau aja, dianya aja yang gak gerak, say. Dianya aja yang gak hubungi aku, say. Iya, tapi kan ini orang yang dealing sama kamu, dia mungkin segan sama kamu sekarang. Mungkin dia malu atau ya aku gak berani gitu. Ada yang kayak gitu ya. Kayak gak punya power lah sekarang, gak punya kekuatan. Mungkin dia ngerasa ya aku bukan apa-apa lagi di hidup kamu. Jadi ya gini lah aku. Apalah aku ya. Tapi ini beberapa ada yang masih arogan, masih ada yang angkuh, sombong. Jadi kayak ya aku memang bikin salah, tapi ya udahlah. Yang berlalu biarlah berlalu. Itu songong banget tuh ya. Oke. Kita lihat lagi. Isi hati yang kangen sama kamu. Isi hatinya. Ada Aries. Hai Aries. Gemini. Wih. Berdampingan ini ya. Aries lalu Gemini. And then ada Libra, Aquarius. Lalu ada Leo. Hai Leo. Kemudian ada Cancer, Sagittarius. Oke. Two of Swords. Fire ya. Aries, Leo, Sagittarius. Pisces, Cancer, Scorpio. Terutama Pisces ya, sama Cancer. Oke. Jadi isi hatinya itu juga tentang sampai sekarang, sampai detik ini aku belum bisa taklukkan egoku. Nah, pengen banget dia bilang sampai sekarang aku belum bisa mengalahkan egoku gitu kak ya. Ya aku belum bisa lah menurunkan egoku. Ya ini memang masalahnya ada dalam diriku sendiri gitu loh. Pengen sih kayak nyampein itu ke kamu. Jadi beberapa kalian, kamu kan kadang ngerasa bingung, kenapa sih dia kayak gini? Kalau cinta ya, turunin lah egonya gitu kan. Berjuang lah atau kayak gimana. Tapi kan ya itulah. Mungkin dengan cari pencerahan gini di tarot, kamu jadi tahu, oh ternyata Rudolfo gini ya. Ternyata gini ya si Carlota ini. Gitu. Ya kan? Nah, jadi mulailah kamu merasa ternyata semua harus dipandang dengan segala sisi. Ya gue tahu dia egois. Ya aku tahu dia tuh memang gitu orangnya. Tapi aku dapat pencerahan dari tarot ya. Oke lah. Ya udahlah.
Jadi kamu kayak ya maafin lah gitu kan, ikhlasin. Masalah nanti ya lihat aja dia, kalau dia berubah ya silakan datang, silakan hubungi gitu kan. Tapi kalau dia belum berubah ya biarlah. Mungkin dia butuh waktu untuk belajar untuk berubah gitu. Kuat banget energi twin flame ya. Twin flame. Jadi yang udah ngerasain koneksi gini ya tau lah ya kan. Kalau udah tahu minum dulu kak, mana tahu haus ya. Kemudian di sini dia juga pengen nyampein isi hati kayak ya sering aja gitu, kehidupan aku redup ya, kehidupan aku kayak kelam gitu tanpa kamu. Tanpa kamu hidup aku kayak gelap sebenarnya. Jadi kalau kamu rasa kehidupanku gelap selama ini ya, ini semakin gelap dengan tidak bertemu kamu gitu. Seperti kehilangan cahaya dia ya. Mungkin ini memang kalian ada yang twin flame dengan tujuan atau misi jiwa yang sama gitu, atau ya kalian itu twin flame yang memang punya misi jiwa. Jadi ya entah ada maksud dari semesta menghadirkan kamu di hidupnya. Mungkin dengan hadirnya kamu dia bisa tertuntun ke arah yang lebih baik. Jadi kalau kamu nggak ada kan ya kayak kehilangan cahaya, kehilangan sesuatu yang positif gitu. Jadi ya dia isi hatinya gitu kayak ya makin gelap sebenarnya hidup gue sekarang. Tuh, banyak kegalauan, dia sering merenung, dia sering menyendiri, dan ya kadang dia lihat-lihat HP-nya, buka nggak ya blokirannya, kasih tahu nggak ya nomor gua yang ini, apa aku ngomong ke kamu ya, apa aku mulai chat duluan ke kamu, apa aku kasih tahu nih ini nomor aku yang baru atau ini nomorku yang lain, apa aku kasih tahu akunku yang ini, atau ya aku buka blog, atau aku minta buka blog, atau ya ada niatnya kayak gitu tuh sih ya. Tapi ya dia tertunduk lagi, tertunduk kayak orang yang nggak tau lah gitu. Kadang itu HP-nya pengen dia lempar gitu kak, udahlah ini HP dilempar aja. Makanya di beberapa jadi kayak ya udahlah aku males jadinya main sosmed, atau kamu jadi ikutan seperti itu, atau kayak ya aku nggak mau lagi lah online, atau udahlah tutup akun lah, atau ya gitu ganti nomor lah atau gimana, beberapa gitu. Jadi kayak udahlah males aktif lagi, atau ya begitu dia menyerah padahal belum berjuang. Kenapa sih kayak gini, menyerah dulu sebelum berjuang. Oke kita lihat lagi ya. Batuk, sorry ya say. Aku lanjut. Nah ini ada kartu assertiveness. Ini ada Virgo ya, Virgo, Pisces, Cancer, Aquarius. Jadi dia tuh isi hatinya ya, dia ngerasa sebenarnya ini semua bisa teratasi kalau aku bicara sama kamu. Dia tahu itu gitu, kayak ya aku ngerasa ini relasi, ini hubungan kita bisa membaik kalau aku bicara kan sama kamu. Tapi aku bingung melakukannya. Terus dia pengen ngasih tahu sebenarnya ya isi hatinya tentang kadang kalau aku berdoa ya, atau aku merenung nih, aku mengkoneksikan diriku dengan Tuhan atau semesta, atau ya
Aku merenung aja gitu, kayak bertanya-tanya dalam hatiku, apa memang kamu yang terbaik? Apa memang aku cocoknya sama kamu? Atau apa memang kamu cinta sejati buat aku? Ya, dia bertanya-tanya gitu. Tapi ya, eh dia tuh kayak orang yang denial ya, gitu. Kayak orang yang suka nolak adanya rasa yang dikasih oleh semesta. Misal, ya ini loh, rasa sayang lu buat si Yolanda, ini rasa sayang lu buat si Fernando gitu. Kayak ya lu emang sayang gitu, emang lu kangen sama nih orang gitu, udahlah ngaku aja gitu. Atau ya emang lu harus bicara, jadi lakuin itu. Jadi ada seperti itu, Kak. Ya kita kan kalau kita udah memperasa intuisi, ya kita ngerti kan tentang petunjuk-petunjuk gitu. Tiba-tiba ada intuisi di benak kamu, kamu pengen ngelakuin ini itu. Nah, muncul juga dia seperti itu. Karena ini twin flame kamu beberapa ya. Jadi dia ngikutin frekuensi atau energi kamu. Jadi ketika dia dapat petunjuk-petunjuk gitu, dia denial gitu. Atau dia diam. Dia diam. Hah? Aku harus komunikasi. Hah? Aku harus ketemu. Apaan sih? Enggak lah gitu. Nah, ada yang kayak gitu. Padahal udah sering ya, semesta bisikin itu ke dia. Atau ini memang malaikat ya. eh Kayak ada spirit guide lah, malaikat penjaga. Entah memang kalian ini koneksinya dari masa lalu. Jadi leluhur kalian terhubung. Jadi malaikat itu terhubung juga, ngasih petunjuk ke dia. Kamu tuh coba kontak si Rosalinda gitu ya. Kamu kontak lah si Ferguson, nah kayak gitu istilahnya. Nah, dia mencoba tenangkan diri lagi. eh Ya, gelisah sebenarnya. Karena kan dia diserang terus ya, diserang. Iya, dia kayak dia didorong terus gitu oleh semesta. Ya kamu lakukan inilah, lakukan itulah. Kalau memang kamu mau kontak dia, kontak lah. Nah, jadi kayak ada energi didorong gitu, kayak ya dia dapat dorongan seperti itu. Tapi ya dia kayak orang yang udah slow. Udah biasa aja, gue nggak mau baper. Nah, ini orangnya mungkin logik ya, pakai logika terus, sering mengabaikan perasaan gitu. Beberapa dari mereka ya dia mencoba apa aku tutupi identitasku aja dulu. Mungkin aku kontak kamu ya pura-pura miss call lah, pakai nomor lain lah, coba kayak pakai akun fake lah, akun palsu lah. Dia mau nyoba gitu ya, melatih diri dulu lah gitu. Nah pada akhirnya ya gini sih, kayak orang yang ujung-ujungnya em, dia seperti energinya campur aduk gitu, kayak memuncak gitu emosionalnya. Apaan sih kok gue kayak gini, apaan sih gue stalking lo pakai akun palsu, ngapain sih gue kayak gini, ngapain gue kepo lagi, atau ya ngapain gue ngelihat lu online lagi atau enggak, ngapain gue cek lagi kontak lu, atau kalau dia hapus kontak kamu ngapain lagi gue masukin nomor lu. Nah ada yang kayak gitu ya, gila sendiri dia. Bisa vice versa. Jadi kadang cinta itu ya gitulah, say, bisa membuat gila ya. Jadi kalau udah gila karena cinta, berarti dia memang mencintai kamu. Cuma ya cara dia menyikapi cinta itu yang kurang pas. Jadinya tersiksa sendiri, kesel sendiri. Gitu. Oke. Sekarang aku kasih huruf sama wilayah ya. Nanti kalau energi gini lagi kita bahas di next video. Aku bakalan bahas begini lagi nanti. Sekarang kita lihat cirinya ya. Oke. Aku kasih huruf dulu ya.
huruf. Cukup lah ya. Ada K, ada O, Q, W, J, A, X. Ada X ya. Ini orang lama mungkin. Ada yang udah lama banget ya. Ada R, ada B, ada M, Y, H, T, N, L, I, ada V, U, ini ada C, ciao Bella. Oke, lanjut, ini wilayahnya ya. Bisa wilayah berkaitan dia atau kamu. Ternate, Filipina, Filipin, Kanada. Mungkin ada yang pengen ke situ. Ini ada Singapura, Madiun, Makassar, Wonosobo, ada Banjarmasin, ada Klaten, terus ada Tegal, Probolinggo, Amerika, mungkin ada yang pengen ke sana. Terus ada Jepang, Jepang. And then apalagi kak? Afrika, Madura, Palu, Banten, Brunei Darussalam, Aceh, Sukabumi, Thailand. Oke. Garut, Garut. Ada Tangerang, Gorontalo, Kediri, Mataram, Bangka Belitung, Cianjur, Palembang, Blitar, dan Jakarta. Bottom of the deck, Papua. Papua. Mungkin ada yang relate atau beberapa aja ya, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.